Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, awal pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, karunia dan nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan wasilah kita, perantara kita untuk terus bersyukur, untuk terus beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, yang selalu kita rasakan detik demi detik, menit demi menit, setiap saat kita rasakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang menyangka bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bertumpu kepada harta, hanya bertumpu kepada kekayaan, dan hanya tumpu kepada nikmat-nikmat zahir. Namun terkadang kita lupa banyak nikmat-nikmat yang selalu kita rasakan. Nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat waktu luang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ketentraman hati dan nyaman hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana manusia lalai dan tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Apa nikmat kedua nikmat yang selalu manusia tertipu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jikalau kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memacu kesehatan kita? Bagaimana kita pemanfaatan kesehatan kita untuk menambah amaliyah kita, untuk menambah ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat sehat itulah kita bisa memaksimalkan ibadah kita, kita bisa memaksimalkan amaliyah kebaikan kita. Jikalau kita sudah diberi rasa sakit, rasa sehat kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu maka untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pastilah akan berkurang. Banyak orang-orang yang kita lihat di rumah sakit, mereka banyak diberikan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak kesempatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa mau dikata, kesehatan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan mereka untuk banyak beribadah sangat besar. Keinginan-keinginan mereka untuk beramaliyah yang banyak sangat besar. Namun apa daya, kesehatan sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang diangkat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disibukkan urusan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi sehat tapi kesempatan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pemirsa, hadirin wal hadirat, jikalau kita sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, nikmat, diberikan luang waktu, itu merupakan anugerah. Ada juga orang yang tidak mempunyai kesehatan, orang yang tidak mempunyai kesempatan, namun diberi nikmat hati yang nyaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita diberi keluarga yang sakinah, keluarga yang tentram, keluarga yang aman, istri kita taat, istri kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita taat kepada kedua orang tuanya. Itu merupakan satu anugerah yang sangat-sangat besar. Karena tidak semua orang memiliki kenyamanan seperti itu. Tidak semua orang memiliki kenyamanan di dalam keluarganya. Ada anaknya yang suka melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada anak-anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Itu pun sudah mengusik ketentraman orang tuanya. Jikalau kita sudah diberi hal itu, istri yang taat, anak-anak yang taat, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kita bisa tentram, bisa nyaman hati kita ketika kita bersama mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada
ahli hikmah mengatakan, a'dhamun ni'am fil hayat rahatul bal. In sya'arta biha fa anta tamliku kulli syai'. Paling agungnya a'dhamun ni'am, paling agungnya dan paling besarnya kenikmatan-kenikmatan itu fil hayat, di dalam kehidupan, rahatul bal, ialah kenyamanan hati, ketentraman hati, ketenangan jiwa. In sya'arta biha, jikalau Anda sudah memiliki itu, jikalau kalian sudah merasakan itu, fa anta tamliku kulli syai', maka sama saja kalian sudah memiliki segala-galanya. Oleh karena itu, yang paling penting bagaimana hati kita tentram, hati kita nyaman. Tentunya kita menerima segala apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita hanya mematuhi dan mengikuti tuntunan dan aturan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sudah ikut apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tuntunan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti dan kita jalani pedoman-pedoman hidup kita, tentunya yang pasti kita akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kunci untuk mendapatkan rahmat, kunci untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya mengikuti aturan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang mustahil kalau kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menginginkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita jauh dari tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin kita dapat rahmat dari Allah, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan satu-satunya untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala ialah mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ikutilah jejak syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengikuti tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita tertanam kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka barulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan bukan hanya itu yang akan kita dapat, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika rasa cinta kita, ketika rasa taat kita kepada syariat dan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul mencintai seseorang, apalagi mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita akan mengikuti jejak-jejak langkah. Kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan di dalam jiwa raga kita, di dalam hati sanubari kita, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hubbu baqa wa laysa liqa. Cinta itu adalah kekal, cinta itu mantap, bukan cinta pada saat bertemu saja. Ada orang mencintai sesuatu pada saat ada pertemuan, namun yang dikatakan cinta, dia bertemu ataupun tidak. Namun orang yang dicinta itu, sesuatu yang dicinta itu baqa fil qalb, kekal di dalam hatinya, apakah mau ketemu ataupun tidak. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa mahabbah kita, menanamkan rasa cinta kita di dalam hati kita, baik kepada sesama kita, baik kepada keluarga kita, apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, baik di dunia, di akhirat, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang selalu menjalin rasa cinta antar sesama. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang terdekat dengan kita, handai taulan kita, saudara-saudara kita sesama muslim, semoga kita tertanam rasa ta'alluq, terhubung rasa cinta kita antara sesama kita. Semoga kebersamaan kita di dunia ini juga menjadi wasilah kita untuk kita dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti bersama junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Semoga
bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.